kepada saudara-saudari sekalian dari Jemaat Ciracas. Saya berharap semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada saudara sekalian yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi informasi kesehatan kepada saudara sekalian. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan membawa kita kepada hidup yang lebih sehat. Oke, baiklah. Judul saya pada malam hari ini adalah tentang air dan pentingnya air dalam melawan COVID. Saya mau membahas ini karena kita tahu bahwa kondisi di Indonesia genting sekarang ya dengan COVID. Terakhir saya lihat kasus positif COVID di Indonesia adalah 30.000 per hari. Jadi sangat luar biasa. Dan mungkin teman dari saudara sekalian atau kerabat dari saudara sekalian ada yang kena COVID, mungkin ini bisa membantu supaya saudara sekalian atau kerabat saudara sekalian bisa menjaga diri pada saat kena virus COVID. Oke, kita mulai. Fungsi dari air secara general. Jadi kita semua tahu apa saja fungsi air ya. Untuk kita secara general tentu saja ada penyejuk, sumber pangan, sumber air minum, sumber irigasi untuk pertanian, minum juga untuk peternakan, di industri, dan juga kebersihan ya untuk menyuci segala macam. Saya juga akan membagikan ini 8 fungsi air dalam kesehatan. Pasti lebih, tapi ini yang akan saya bagikan dulu pada malam hari ini. Yang pertama adalah mencegah dehidrasi. Untuk kita tahu mayoritas komposisi dari tubuh kita yaitu mungkin 60-70% adalah air. Jadi tentu saja kalau kita dehidrasi, dari kata itu sendiri, kalau kita minum air atau rehydration, dehidrasi tidak akan terjadi. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan kulit, karena kalau kita kekurangan air, kulit kita akan menjadi kering dan tidak sehat. Selanjutnya menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit atau konstipasi. Tentu saja kita juga sudah sering dengar bahwa kalau kita, saya lagi konstipasi, pasti rekan kerja atau teman saudara atau anggota keluarga saudara pasti bilang, iya karena kamu kurang minum, jadi minum yang lebih banyak. Itu benar adanya. Konsumsi air bisa membantu kita dalam proses buang air besar. Selanjutnya, nomor 4 adalah menurunkan berat badan. Tentu saja kita tahu bahwa sistem metabolisme di tubuh kita membutuhkan air. Jadi kalau kurang air, metabolisme tidak akan berjalan dengan baik, sehingga kita akan kesulitan untuk menurunkan berat badan kita, dan proses metabolisme akan terganggu. Selanjutnya adalah menjaga konsentrasi. Kalau kita tahu bahwa komposisi dari otak kita itu adalah 75% air. Jadi tentu saja kalau kita kekurangan air, otak kita tidak akan berfungsi dengan baik. Tentu saja konsentrasi kita juga akan terganggu. Selanjutnya adalah mencegah batu ginjal. Memang betul ini adanya, karena mungkin di pengalaman saudara sekalian juga, kalau kurang minum, jangan kurang minum, nanti kena batu ginjal. Ya, itu benar, karena ginjal ini kan adalah sebuah alat filtrasi ya dalam tubuh kita. Jadi kalau dia kurang air, nanti isi dari filtrasi itu tidak bisa terbuang dengan baik, sehingga akan mengendap di ginjal, dan suatu saat nanti akan bertambah sampai akhirnya menjadi batu ginjal. Selanjutnya, mencegah penyakit kardiovaskular. Tentu kalau kita kekurangan air, sistem peredaran darah kita akan terganggu. Jelas darah kita akan menjadi lebih kental, dan tentu saja ada banyak masalah yang bisa terjadi di situ. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan sendi dan otot. Tentu saja ini kan sendi adalah bagian tubuh yang bergerak, dan sama seperti engsel pintu yang butuh pelumas, tentu saja sendi butuh pelumas. Dan komposisi utama dari pelumas sendi adalah air. Dan untuk otot juga agar bisa berfungsi dengan baik, karena otot juga mayoritas komposisinya adalah air, tentu saja membutuhkan air. Jadi saya akan membagikan 2 mekanisme air yang bisa membantu kita dalam menghandling atau melawan COVID-19. Yang pertama adalah mencegah dehidrasi dari demam. Meskipun tidak directly connected, tapi air sangat penting dalam proses ini. Jadi kalau kita semua tahu di mana kalau kita terkena infeksi, kita akan kena demam.
Jadi demam ini adalah sebuah mekanisme dari tubuh kita yang untuk melawan infeksi dengan cara menaikkan metabolisme tubuh. Karena tentu saja cara memproduksi panas dari tubuh kita meningkatkan suhu adalah dengan meningkatkan metabolisme. Dan tentu saja tadi yang kita bahas, metabolisme membutuhkan air. Jadi penggunaan reservasi air dalam tubuh meningkat. Dan kalau kita tidak minum air cukup, tentu saja kita akan kena dehidrasi. Jadi bagaimana cara kita tahu kalau kita sedang dehidrasi? Tentu saja kita bisa tahu melalui rasa haus, karena memang tubuh kita ada sistem otomatis yang memberitahu kita kalau sudah mulai haus berarti butuh minum, berarti dehidrasi. Selanjutnya adalah dry mouth atau kering mulut saudara sekalian. Selanjutnya adalah kulit saudara kering, itu juga menandakan bahwa kurang air. Selanjutnya adalah urinasi yang jarang atau sedikit, itu juga bisa menandakan bahwa saudara sekalian kurang minum air. Selanjutnya adalah sakit kepala, karena tentu saja kita tahu bahwa kalau otak kita kurang air tidak akan berfungsi dengan baik, dan mungkin juga gejala yang lain adalah sakit kepala. Selanjutnya adalah peningkatan dari detak jantung, karena kalau kita kurang air, sistem peredaran darah tentu saja mayoritas adalah air, jadi berarti berkurang, berarti jantung harus bekerja lebih keras untuk memberikan asupan darah ke sistem tubuh kita masing-masing. Dari cara yang lain, bagaimana cara memonitor diri untuk tanda dehidrasi melalui urin. Jadi di sini kita bisa lihat kalau urin kita warnanya clear atau tidak ada warna, itu berarti kita minumnya cukup. Kalau agak menguning sedikit tapi lebih clear, tentu saja masih menunjukkan bahwa kita cukup minum. Tapi kalau misalnya sudah kuning, sudah sesuai dengan chart yang kita lihat sekarang, ya menunjukkan bahwa kita kurang minum dan sebaiknya kita minum. Mekanisme yang selanjutnya, konsumsi air dapat mempersulit entry dari virus. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Kita semua mungkin sudah tahu bahwa virus COVID, mereka itu entry-nya atau masuknya itu melalui sistem pernafasan kita. Dan sistem pernafasan kita ini ada beberapa mekanisme untuk ketahanan dan untuk mendapatkan udara yang baik agar udara yang baik untuk bisa diserap oleh paru-paru kita. Jadi di sini adalah filtrasi, mosturasi, dan penghangatan. Filtrasi tentu saja untuk memfilter foreign materials atau materi-materi dari luar yang tidak dibutuhkan oleh sistem pernafasan kita agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang lain adalah mosturasi, karena udara yang masuk dalam paru-paru kita itu harus ada mosturasinya. Dan selanjutnya juga udara yang masuk itu juga harus hangat atau setidaknya sama dengan suhu tubuh kita, karena kalau terlalu dingin atau terlalu panas bisa merusak sistem pernafasan kita. Oke, jadi filtrasi ada di beberapa tempat yang kita bisa lihat di sini. Pertama tentu saja kalau kita masuk dari hidung kita kan punya rambut-rambut ya. Itu adalah salah satu dari filtrasi kita, filtrasi udara agar foreign materials atau materi yang dari luar itu tidak lanjut ke dalam paru-paru kita. Selanjutnya di saluran pernafasan kita ini juga, di sana terletak juga kira-kira seperti ini. Ini kalau misalnya di sini diperbesar di saluran pernafasan kita, dia akan terlihat kira-kira seperti ini. Ini hanya gambar. Jadi disinilah ini adalah isi dari saluran itu. Ini adalah seperti liningnya, seperti layernya di dalam sistem pernafasan kita. Jadi kita anggaplah ini selang. Jadi ini dalamnya selang dan ini adalah dindingnya. Kalau kita lihat di dindingnya, kita bisa lihat ada barisan sel ya di sini yang punya fungsi yang berbeda-beda. Dan kita bisa lihat ada sel yang seperti ada rambut di atasnya seperti ada rambut, dan ini sangat penting dalam fungsi dari sistem pernafasan. Jadi kalau misalnya ada debu atau ada bakteri atau patogen yang lain yang masuk ke dalam, yang tidak berhasil terfilter di hidung kita, di sini mereka akan terperangkap di daerah sini, di daerah mucus. Dan yang rambut-rambut ini dia tuh bergerak seperti daun yang ditiup angin, dan arahnya itu adalah seperti membuang itu keluar. Jadi diangkat ke atas prosesnya.
Dan kalau kita bisa lihat mucus yang diproduksi oleh secretory cells ya, kita bisa juga sebut ada juga goblet cell. Dia ini seperti air. Komposisi utamanya adalah air, dan dia ini isinya ada immunoglobulin dan ada juga yang kita sebut namanya mucin. Jadi mucin ini diproduksi dan dia seperti bagian yang terbuat dari karbohidrat yang tentu saja seperti decoy untuk patogen seperti bakteri atau virus, karena mereka punya tendensi untuk melekat ke karbohidrat. Jadi ini adalah decoy. Jadi mereka akan menempel di sini atau terperangkap di mucus ini, dan yang seperti yang saya bilang tadi, cilia akan rambut di sini atau cilia akan melambai dan membawa itu ke atas, dan hasilnya adalah kita punya dahak. Jadi apa pelajaran yang kita bisa dapat dari sini? Jadi apa fungsi air dalam mekanisme ini? Sedikit minum, mucus akan menjadi lebih kental dan pembuangan dahak akan terganggu karena terlalu kental. Jadi cilia pun tidak bisa berfungsi dengan normal, akhirnya akan lebih banyak terperangkap ke dalam, dan virus atau bakteri atau patogen yang lain tidak bisa dibuang keluar. Hasilnya adalah virus akan senang karena ya, akan bisa berkembang biak di sana, dan selanjutnya kita akan bisa terinfeksi. Selanjutnya adalah kalau kita banyak minum atau minum yang cukup, konsistensi mucus akan normal, akan lebih cair, dan itu akan memudahkan ekskresi atau pembuangan dari dahak kita. Dan hasilnya adalah virus tidak bisa menginfeksikan kita. Jadi dari sini berapa banyak kita harus minum sehari? Tentu saja kita sudah dengar ya di mana-mana bahwa kita butuh 8 sampai 10 gelas air dalam sehari. Tapi tidak completely seperti harus 8 atau 10 gelas air, karena tergantung juga dari aktivitas kita. Karena kalau misalnya kita ada di daerah yang panas, tentu saja kita akan berkeringat, atau aktivitas kita juga sangat menggunakan fisik kita sehingga kita juga berkeringat. Kebutuhan minum kita itu kita akan butuh air yang minum lebih banyak. Jadi di sini yang seperti tadi, bagaimana cara kita tahu bahwa kita minum air yang cukup? Tentu kita bisa lihat dari urin kita, karena inilah yang cara terbaik untuk kita tahu. Kalau misalnya seperti yang tadi kita pelajari, kalau urin kita clear, berarti tandanya kita cukup minum. Dan sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saudara sekalian, dan Tuhan memberkati.